menghadapkan mukanya setelah Nabi salam begitu. Jadi assalamualaikum warahmatullah, apakah disambung dengan wabarakatuh, itu boleh, dua-duanya sah hadisnya. Assalamualaikum warahmatullah atau wabarakatuh juga dua-duanya hadisnya sah, sahih hadisnya. Jadi boleh. Nah setelah itu kemudian Nabi dalam hadis dikatakan aqbala alaina biwajhihi. Rasul kemudian menghadapkan wajahnya kepada jamaah. Jadi nggak diam Nabi, Pak, Ibu. Tidak menghadap kiblat terus begitu, enggak. Nah ini harus diperhatikan juga barangkali di imam kita Bapak Ibu ketika bukan hari Minggu, barangkali imam internal, tolong diperhatikan. Karena hadisnya ini adalah idza shalat salatan aqbala alaina biwajhihi. Jadi Nabi salam lalu Nabi langsung menghadap ke jamaah. Jadi kalau ada imam tetap menghadap ke kiblat Bapak Ibu setelah salam, tolong diingatkan dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, harus tuh, Pak. Karena Nabi tidak ada hadis yang mengatakan Nabi tetap menghadap kiblat. Nah, enggak ada tuh Bapak Ibu setelah sholat. Tetapi aqbala alaina biwajhihi. Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, karena kebiasaan Nabi menghadap jamaah itu Bapak Ibu, ternyata ada salah seorang sahabat pemuda itu, Pak. Ya, namanya Bara bin Azib namanya, Pak. Dia selalu menduduki saf pertama sebelah kanan. Nah, ini nih. Jadi tidak di belakang Nabi 3 orang atau di kirinya, tapi sebelah kanan dia. Bara bin Azib itu. Setiap sholat jamaah, Bapak Ibu. Mau duhur kah, asar, maghrib, isya, subuh, selama Nabi memimpin sholat berjamaah, dia selalu Bara itu datang lebih awal, kemudian duduk sebelah kanan saf pertama. Deretan keempat lah dari 3 orang yang di belakang Rasul, gitu Pak. Sehingga sahabat banyak bertanya, ada apa nih kok setiap salat si Bara itu di situ terus, nggak mau tempat yang lain. Nah karena itu setiap salat Bara bin Azib itu selalu saf pertama datang, artinya lebih awal, nggak mau terlambat dia Bapak Ibu, karena khawatir tempatnya itu ditempati oleh orang lain. Lalu ada sahabat kemudian barangkali bertanya dia, sehingga dia dijelaskan oleh dia. Apa kata dia? Kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna ayyaminihi fayuqbila alaina biwajhihi. Jadi Bara bin Azib itu idza shallaina khalfa Rasulillah, kalau kami salat di belakang Rasul, ahbabna. Kalimat ahbabna dalam hadis ini adalah mengandung arti sangat suka, sangat cinta, sangat ingin. Begitu tempat itu enggak pernah mau ditinggalkan Bapak Ibu. Sehingga dia bersusah payah setiap salat itu selalu ada di saf pertama bagian kanan sedikit begitu. Enggak mau tempat-tempat yang lain. Risikonya adalah dia selalu datang lebih awal. Kalau datang lebih akhir, sudah penuh tuh saf pertama, enggak mungkin. Tapi ternyata ahbabna an nakuna ayyaminihi falyuqbila alaina biwajhihi. Jadi kenapa di Bara bin Azib ini selalu suka di saf pertama bagian kanan? Ahbabna, itu Pak, Ibu. Ahbabna, aku sangat suka ketika Rasul berpaling ke sebelah kanan, aku yang pertama kali melihat. Hebat nggak Bapak Ibu? Begitu dilulukannya, dihormatinya, disayanginya Rasulullah. Sampai dalam sholat ketika dia berpaling, dia ingin melihat yang pertama. Ahbabna an nakuna ayyaminihi fayuqbila alaina biwajhihi. Nggak pernah tuh melihat mencari tempat lain begitu. Selalu itu, karena begitu Rasul bilang assalamualaikum warahmatullah, dialah yang pertama kali melihat. Luar biasa Bapak Ibu. Artinya apa? Rasul itu tidak hanya di luar sholat, di dalam sholat dicintai oleh masyarakat. Nah di sini, sisi ini kita kalah Bapak Ibu.
Sisi ini kita kalah betul dengan para sahabat, termasuk Bara bin Azib ini. Mereka bagaimana berlomba-lomba untuk melihat pertama kali Rasulullah dalam hal apa saja, termasuk di dalam melaksanakan solat. Ini hebat nih, ya. Kalau kita kan tidak pernah melihat Rasul, Bapak Ibu kan, tidak pernah kita berjumpa dengan Nabi, tapi ajaran-ajarannya itulah yang kemudian menimbulkan kita cinta kepada Rasul. Sifatnya, tutur katanya, perbuatannya, cara menyampaikan sesuatu dalam berbagai riwayat, itu yang menyebabkan kemudian kita cinta mati dengan Rasul itu. Jadi kalau ada orang yang menghina-hina Rasul, Bapak Ibu, nah itu keterlaluan itu. Ya. Macam-macam lah, Rasul dikatakan sering bertafa, kemudian menjadi apa. Ini kan harus marah umat Islam, Bapak Ibu. Kalau nggak marah kita nggak beriman. Walaupun kita tidak melakukan anarkis, tapi harus kita respon. Nggak boleh berkelanjutan orang-orang yang nggak suka dengan Nabi itu dihina Nabi kita. Nggak boleh, Bapak Ibu. Kita harus bereaksi apapun bentuknya dengan tidak melakukan anarkis. Kita proteskah, kita demokah, itu harus kita lakukan. Nggak boleh dibiarkan ini orang-orang yang menghina-hina Rasulullah. Rasul itu adalah panutan kita, Bapak Ibu, karena Rasul kita nanti masuk surga. Kalau tidak ada beliau, bagaimana mungkin kita masuk surga? Ya. Jadi kita harus hati-hati dalam masalah ini. Apalagi kalau kita sampai menjadi ikut-ikutan.